Reforming Heart, hari ke-13. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah dari Samuel kepada Saul. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi, yang mengangkat Musa dan Harun, dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan, mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan, yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret. Maka sekarang, lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan, supaya ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan,
melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bacaan hari ini membawa kita pada pidato perpisahan Samuel kepada bangsa Israel. Isi pidato ini dimulai dengan pernyataan Samuel mengenai kesetiaannya kepada kebenaran selama dia memimpin orang Israel. Ayat 3 dan 4 menyatakan integritas Samuel sebagai pemimpin. Dia tidak pernah memeras siapapun dan tidak pernah merugikan siapapun. Dia adalah pemimpin yang sangat setia hingga akhir masa dia menjabat sebagai hakim. Tidak ada satu orang pun bisa mengatakan bahwa dia pernah menerima sogok ataupun melakukan kekerasan. Hakim terakhir orang Israel ternyata adalah hakim yang sangat baik dan setia kepada Tuhan. Tetapi sekarang waktunya umat Tuhan dipimpin oleh Saul, sang raja Israel. Hal berikutnya dari pidato ini adalah peringatan Samuel kepada bangsa Israel untuk takut akan Tuhan. Sejarah Israel bukanlah sejarah yang membanggakan. Israel tercatat berkali-kali tidak setia kepada Tuhan, dan karena itu Tuhan menghukum mereka dengan memberikan musuh-musuh yang kuat untuk menaklukkan mereka. Tetapi Samuel tidak ingin bangsa itu hanya mengingat sejarah yang lampau dengan segala kerusakan nenek moyang mereka. Mengingat betapa rusaknya kita di masa lalu tidak akan membuat kita bertobat. Tuhan Yesus menegur dengan keras ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menyayangkan keberdosaan nenek moyang mereka, tetapi tidak sadar kalau merekalah yang akan melakukan dosa terbesar dengan membunuh Tuhan Yesus. Mari kita melihat Injil Matius, pasal ke-23, ayat 29 sampai ke-32, yang berbunyi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Mereka mengatakan, nenek moyang kami telah membunuh para nabi. Alangkah berdosanya mereka. Mari kita bangun kuburan yang bagus untuk memberikan penghargaan kepada para nabi yang telah dibunuh ini. Betapa berdosanya nenek moyang kita. Tetapi Tuhan Yesus justru mengatakan, "Celakalah kamu." Siapakah yang celaka? Bukan nenek moyang mereka, tetapi mereka. Bukan Israel zaman dulu, tetapi hari ini, yaitu zaman para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Samuel tidak mau bangsa itu hanya ingat bahwa nenek moyang mereka berdosa. Samuel mengingatkan bahwa generasi yang sekarang pun adalah generasi yang penuh dengan dosa. Salah satu dosa yang besar dari orang Israel pada zaman Samuel adalah mereka telah menolak Tuhan dan meminta raja. Kita tidak akan benar-benar bertobat kecuali kita sadar bahwa kita saat ini adalah orang yang berdosa. Pertobatan orang-orang Kristen adalah pertobatan yang menyadari perlunya ada pertobatan yang terus-menerus. Pertobatan bukan satu kali, lalu selamanya tidak lagi merasa berdosa. Ada perbedaan yang sangat besar antara orang kudus dengan orang yang merasa tidak berdosa. Merasa tidak berdosa tidak berarti sungguh-sungguh tidak berdosa. Maka Samuel mengingatkan kepada Israel bahwa mereka sedang berdosa karena meminta seorang raja. Bahkan peringatan ini disertai dengan tanda-tanda ajaib. Tuhan mendatangkan guru dan hujan di tengah-tengah musim yang kering. Mereka sedang berdosa karena meminta seorang raja dengan motivasi menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain. Motivasi yang sebenarnya mengandung keinginan
untuk menolak Tuhan menjadi raja mereka. Saat ini mereka sedang berdosa. Saat ini mereka, dan bukan nenek moyang mereka, yang sedang berhadapan dengan murka Tuhan. Tetapi Samuel juga mengingatkan bahwa belas kasihan Tuhan juga adalah sesuatu yang diberikan dengan limpah saat ini. Bukan hanya dahulu Tuhan pernah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, tetapi saat ini pun Dia tetap memberikan kelimpahan belas kasihannya senantiasa. Jika seseorang salah memahami Allah dengan menganggap bahwa Dia pernah memperhatikan umatnya pada zaman yang lampau, tetapi tidak lagi pada zaman sekarang, maka dia tidak mungkin sanggup dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah. Calvin mengatakan, tidak seorang pun dapat mengasihi Allah jika dia tidak tahu bahwa Allah adalah sumber hidupnya. Maka biarlah kita terus mengingat bahwa segala hal yang baik yang kita terima semuanya berasal dari Tuhan. Hal ini tercantum di dalam Yakobus 1 ayat 17 yang berbunyi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itulah sebabnya Samuel mengatakan bahwa orang Israel harus mengetahui Tuhan sedang mengampuni mereka atas permintaan mereka. Bahkan Tuhan sudah memberikan bukti bahwa Dia sudah mengampuni keberdosaan Israel yang menginginkan seorang raja karena tidak lagi mau Tuhan berkuasa atas mereka. Tuhan memberikan bukti itu melalui mengangkat Saul menjadi raja dan memimpin dia beserta seluruh Israel untuk berperang dan menaklukkan bangsa Amon. Kalau dahulu Tuhan mendengar seruan Israel dan memberikan kepada mereka pembebasan melalui para hakim, maka sekarang Tuhan mendengar seruan mereka dan memberikan kepada mereka pembebasan melalui Raja Saul. Lalu pesan lain lagi yang Samuel berikan adalah peringatan kepada Israel untuk selalu takut akan Tuhan dan setia beribadah kepada Dia dan hanya kepada Dia saja. Tidak ada satu momen pun di mana orang-orang Israel boleh merasa aman dari godaan untuk meninggalkan Tuhan. Godaan untuk menyembah ilah lain bukanlah ancaman masa lalu yang sudah lewat, tetapi merupakan ancaman yang senantiasa ada untuk menyeret dan menjatuhkan Israel ke dalam penyembahan berhala. Jika Israel gagal untuk mempertahankan kesetiaannya kepada Allah, maka Allah akan membuang baik Israel maupun raja mereka. Ini merupakan peringatan yang sayangnya terus menjadi kenyataan di dalam sejarah Israel. Mereka dipimpin oleh raja yang tidak mau menyembah Tuhan dan akhirnya membuat seluruh Israel jatuh ke dalam dosa. Dalam pidatonya ini juga Samuel menyatakan harapannya yang amat besar, yaitu supaya Tuhan jangan membuang umatnya demi namanya yang agung. Dia tetap mendoakan umat Allah ini, tetapi dia telah memberikan peringatannya juga. Jika Raja Israel dan seluruh rakyat terus-menerus berbuat jahat, maka Tuhan akan melenyapkan mereka. Mari merenungkan firman Tuhan untuk hari ini dengan melihat hal-hal berikut ini. Yang pertama, mari kita sadari kalau kita pada saat ini adalah orang-orang berdosa yang masih penuh dengan kecemaran. Kita harus menyadari bahwa dosa-dosa kita yang sudah lalu tetaplah merupakan bahaya besar yang sanggup menjatuhkan kita pada saat ini. Mari hidup dengan sangat hati-hati untuk tetap menaati Tuhan dengan setia. Tidak merasa kuat adalah kekuatan yang besar, sedangkan merasa kuat adalah ironisnya, yaitu kelemahan yang besar. Hal yang kedua, kita juga terus merenungkan tentang pengampunan yang Allah berikan pada saat ini. Bukan pengampunan yang lalu, tetapi pengampunan yang Tuhan masih rela berikan untuk segala ketidaksempurnaan kita. Pengampunan atas segala motivasi, perbuatan dan perkataan, bahkan cara berpikir yang salah yang Tuhan berikan saat ini bagi mereka yang mau mengakui kelemahan dan dosa-dosa mereka dan datang dengan hati yang penuh kegentaran. Yang ketiga, biarlah kita juga memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan senantiasa. Alangkah indahnya relasi dengan Allah jikalau setiap hari adalah hari-hari di mana komitmen terhadap panggilan Tuhan terus-menerus diingat dan diperbaharui. Kesegaran relasi dengan Tuhan ada di dalam pembaharuan komitmen kepada Allah. Yang dimaksudkan di sini bukanlah komitmen yang hanya sebatas janji yang diucapkan kepada Tuhan atau langkah yang diambil untuk maju ketika ada panggilan dalam sebuah KKR. Pembaharuan komitmen yang dimaksudkan adalah
Adanya momen-momen yang dihidupi kembali, baik secara hati maupun pengertian. Marilah senantiasa mengingatkan diri kita tentang siapa Allah. Dia yang telah menyelamatkan kita dan memberi kita damai sejahtera di dalam Kristus. Dia yang memimpin seluruh langkah umatnya dan memperbarui mereka hari demi hari. Kiranya kasih dan komitmen kita kepada Tuhan selalu segar dan diperbaharui, sehingga kita sanggup menyembah Dia dengan segenap hidup kita.